Shalom Bapak Ibu terkasih, kita bertemu lagi dalam Cahaya Kasih GKJ Prambanan episode yang ke-30. Selamat menikmati pujian dan firman Tuhan. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan cerah, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menyeru, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang. Shalom Bapak Ibu, jemaat, adik-adik, para pemirsa terkasih, jemaat GKJ Prambanan maupun jemaat-jemaat gereja lain maupun yang belum jadi jemaat yang menonton channel ini. Perkenalkan, saya Nino, saya pendeta dari GKJ Tulung. Saya ditahbiskan di sana kurang lebih sudah 2 tahunan ini dan masih jadi pendeta. Dan hari ini bersama Cahaya Kasih GKJ Prambanan kita akan ngobrol sesuatu yang menarik. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang hati. Hati gitu kan ya. Oke. Kenapa menarik? Karena ngomong soal hati ini hampir selalu menjadi hal yang seru untuk dibahas dalam kehidupan kita. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian pernah dibohongin enggak? Tentu saja saya percaya Bapak Ibu sekalian pernah mengalami itu. Tapi kalau dibohongi ketika Bapak Ibu sudah melakukan yang baik, melakukan sesuatu yang sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu. Misalnya saja ada pengemis datang ke rumah Bapak Ibu sekalian, lalu pengemis itu minta uang dengan wajah yang memelas. Tentu saja wajahnya berbeda dengan wajah saya. Dengan wajah yang memelas kemudian minta tolong, Bapak Ibu saya belum makan, saya jauh, saya tidak punya bensin untuk pulang, tolong kasih saya uang dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu dengan ikhlas ngasih dia uang, hatinya tergerak untuk ngasih uang.
20.000, katakanlah begitu, contoh saja kok. Lalu setelah beberapa waktu yang lama muncul di WA Group, ternyata pengemis yang sama juga mendatangi rumah jemaat yang lain di gereja tempat Bapak Ibu bergereja. Alasannya sama, nggak punya uang, nggak punya makan, nggak punya bensin, mintanya sama, 20.000. Tiba-tiba saling respon, oh 3 hari yang lalu juga ke sini, 5 hari yang lalu juga ke sini, minggu lalu ke sini, bulan lalu ke sini. Dihitung-hitung ada sekitar 10-12an orang yang mengalami peristiwa yang sama. Hatinya tergerak untuk melakukan sesuatu yang baik, tapi kemudian Bapak, Ibu, Saudara merasa terbohongi karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan. Saya pengen bantu pengemis ini, orang yang malang ini, tetapi kok malah dia memanfaatkan kebaikan hatiku. Hal yang kedua, pernahkah Bapak Ibu juga mendengar bahwa berbeda dengan pikiran, hati itu dinilai selalu lebih tulus. Pikiran itu seringkali dinilai lebih jahat, lebih kotor, hati lebih tulus. Yang penting hatimu baik, yang penting tujuannya baik. Nah, seakan-akan ada dikotomis nih antara pikiran dan hati. Pikiran yang kemudian sering kali diburuk sangkai, walaupun pikiran tidak selalu diburuk sangkai, tetapi hati yang lebih sering diceritakan sebagai sesuatu yang baik, sebagai sesuatu yang tulus, sesuatu yang murni, sesuatu yang berharga begitu ya, yang tidak pernah salah, yang selalu benar begitu. Hari ini kita akan ngobrolin soal itu. Sebenarnya Alkitab ngomong apa sih soal hati dan apakah memang bisa dipisahkan begitu? Sebagai pengawal ngomong soal hati, saya ingin Bapak Ibu Saudara sekalian mengingat hukum kasih. Kalau Bapak Ibu bergereja di gereja Protestan, GKJ, GKI, begitu, GPIB, setiap minggu mungkin Bapak Ibu akan mendengar hukum kasih. Kata Yesus kepada mereka, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kalau Lukas tambah kekuatan dan sebagainya. Dan yang kedua, kasihlah sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Menarik ketika Tuhan Yesus mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi. Tuhan Yesus mengatakan ini sebagai 3 hal yang dikatakan dalam satu kalimat yang sama. Bukan kemudian Tuhan Yesus mengatakan kasihlah Tuhan dengan hatimu saja, akal budinya gak usah, jiwanya gak usah. Berarti selama ini kalau kita kemudian mengatakan bahwa hati posisinya harus selalu dikotomiskan, ditentangkan, dipertentangkan dengan pikiran, jangan-jangan pemahaman kita ada yang perlu dibenarkan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, Tuhan mengatakan ada kesejajaran posisi antara hati, jiwa, akal budi. Demikian juga ketika kita menghadapi cerita-cerita kehidupan sehari-hari soal hati. Seringkali hati itu kan dihubungkan dengan sebuah perasaan gembira, sedih, senang, susah, sukacita gitu ya, hore gitu ya. Nah, saya teringat dengan salah satu video di YouTube. Jadi konser Dewa 19 dulu ketika belum bubar, saudara. Lagunya kalau saudara tahu lagunya gini. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Tapi yang menarik bukan lagunya. Yang menarik itu ketika kameramennya men-shoot orang-orang yang ikut konser itu, mereka itu nyanyinya kayak KKR gitu. Baru ku sadari cintaku bertepuk, begitu benar-benar merasakan begitu. Seringkali hati ini dipersempit pemahamannya cuman pada hal-hal yang berkaitan dengan perasaan-perasaan afeksi, perasaan-perasaan senang, suka, sedih gitu, dan biasanya cuman sementara. Yang sementara biasanya juga menjebak. Betul ya? Yang sementara biasanya menjebak. Contohnya, kalau hati itu cuman berkata tentang sesuatu yang sementara, yang pertama tadi bahwa hati, pikiran, jiwa itu satu kesatuan. Yang kedua, saya mau mengatakan bahwa ketika hati itu hanya berkata tentang sesuatu yang sementara, malah ini bahayanya. Ketika itu sementara, maka kemudian kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang tetap, yang bisa jadi pondasi, yang bisa jadi dasar untuk hidup kita. Karena sifatnya sementara. Karena sifat sementara itulah
ketika hati dihubungkan dengan perasaan-perasaan yang sementara, maka yang berkaitan dengan hati itu menjadi sangat manipulatif. Saudara-saudara, misalnya saudara-saudara dengerin khotbah yang bagus, pengkhotbahnya menata kalimat dengan bagus, ekspresinya bagus, pilihan ayatnya bagus, runtut berpikirnya bagus, tim musiknya oke, saudara kemudian merasakan hadirat Tuhan dan bertobat. Hari Minggu, hari Senin, ya balik lagi, gitu kan? Ini kan kalau mau ngomong cuma soal hati yang bertobat, tapi cuma soal afeksi, ini sangat manipulatif. Karena ketika suasananya mendukung, saudara bisa merasakan sesuatu yang baik. Tapi ketika suasananya tidak mendukung, hal tersebut berubah. Alkitab membantah, Alkitab memberikan wanti-wanti tentang pola pikir tentang hati, pola anggap, pola tanggap soal hati yang cuma bersifat sementara begitu. Misalnya saja di Alkitab, di kitab Amsal dikatakan begini. Saya akan buka kitab Amsal terlebih dahulu. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Menarik, Amsal malah mengatakan bahwa ketika hati seringkali dipahami sebagai sesuatu yang sifatnya sementara, suatu sifatnya cuman luapan begitu saja, cuman luapan sementara terus kemudian hilang, berapa menit, berapa jam kemudian hilang, berapa hari kemudian hilang. Amsal malah mengatakan yang berbeda. Bagi Alkitab, hati itu tidak berbicara tentang sesuatu yang sifatnya sementara. Amsal malah memberikan pengertian kepada kita bahwa hati itu adalah dasar. Hati itu adalah sumber dari sesuatu yang kemudian terpancar. Kalau Bapak Ibu punya senter, hati bisa dilambangkan dengan bolam senternya. Percuma baterainya penuh kalau bolamnya mati. Percuma Bapak Ibu punya pengetahuan yang baik mengenai Alkitab, mengenai hidup, mengenai apapun, kaya, terpenuhi setiap kebutuhannya, tapi lampunya mati, hatinya padam, hatinya tidak menyala. Tentu saja akan jauh lebih berguna dengan lampunya walaupun melik-melik gitu karena baterainya tipis, lagi belajar, tidak terlalu pintar, tidak terlalu punya resource yang bagus, tapi dia bisa memancarkan sesuatu, membantu menerangi sekitarnya walaupun sedikit. Ya tapi yang lebih baik sih baterainya penuh, lampunya baik kan gitu kan. Tapi hati ini Amsal mengatakan ini soal pondasi, ini soal dasar hidup, dan bukan soal reaksi-reaksi yang cepat, yang senang kemudian habis itu sedih. Kemarin senang besok sedih, kemarin bahagia besok galau, kemarin optimis besok insecure gitu kan. Anak-anak muda sering gitu, saya juga masih muda sebenarnya, cerita saya sendiri sih. Hati itu ngomong soal dasar pondasi hidup, dan dalam dasar itulah kemudian terpancar yang keluar. Oleh karena itu sekarang kita mau melihat yang pertama dan kedua, bahwa ada rangkaian antara jiwa, pikiran dan hati, dan kemudian Amsal mengatakan karena hati itu adalah dasar dan dalamnya kemudian kehidupan terpancar. Kalau Amsal mengatakan waspadalah dengan hatimu, berarti hati ini bagaikan wadah. Wadah yang kemudian bisa diisi dengan apapun. Wadah yang kemudian bisa diisi dengan apapun. Amsal di ayat yang lain juga ngomong hal yang hampir sama. Saya akan bacakan Amsal tentang hati. Amsal 22 ayat 15 berkata begini. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Perhatikan baik-baik. Saya tidak sedang memojokkan orang muda, tetapi Amsal ini memberikan pola pendekatan, pola berpikir tentang apa yang Tuhan mau dalam firman-Nya dengan cara yang menarik. Kebodohan melekat pada hati orang muda, hal yang tidak baik melekat pada hati itu, tetapi tongkat didikan akan mengusir kebodohan dari hal yang dasar itu. Jadi kalau Amsal tadi yang pertama ngomong bahwa hati adalah pusat, Amsal 4 ayat 23 ngomong hati adalah pusat, dan Amsal 22 ayat 15 mengatakan sebagai tempat maka perlu diisi dengan didikan-didikan yang baik. Maka yang namanya hati menurut Alkitab itu berarti bukan sesuatu yang begitu saja dari awal, tetapi sesuatu yang kemudian perlu belajar, sesuatu yang kemudian perlu bongkar pasang, sesuatu yang kemudian dalam pengisiannya saudara dan saya perlu waspada untuk mengisi.
Sebagai contoh, sama-sama ngomong soal orang yang ditolak waktu lagi PDKT. Hati yang baik akan berbeda dengan hati yang tidak terlatih untuk baik. Hati yang baik ketika dia lagi PDKT kemudian nolak dengan alasan apapun, dia bisa saja kemudian berpikir, oh oke, berarti waktunya bukan sekarang. Berarti mungkin Tuhan masih berkehendak lain, aku harus mengembangkan diri. Berarti mungkin dia gak suka sama aku, ya sudah selesai. Tapi kalau hatinya jahat, kalau sesuatu yang kemudian dipupukkan dalam hidupnya itu keliru, maka ketika orang gak mau sama dia, ya akan jadi lagunya Nela Karisma gitu ya. Semar mesem caranya, jaran goyang solusinya gitu kan. Pergi ke dukun supaya dia mau. Hati ini ada proses pemilihan untuk mengisi. Kalau isiannya baik, maka hati hidupnya tertuju pada hal baik. Kalau pilihannya buruk, maka hati dan hidupnya akan jadi buruk. Hati hidup yang buruk ini Alkitab sering kali menerjemahkannya dengan kata wangkot, mengeraskan hati. Terus bagaimana caranya untuk kita bisa mengisi hati sehingga hati kita dipenuhi dengan hal-hal baik? Tadi di awal hukum kasih Tuhan Yesus sudah berbicara bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan akal budimu, jiwa, dan hatimu. Ngisi hati itu perlu akal budi. Ngisi hati itu perlu ilmu. Ngisi hati itu perlu keilmuan. Contohnya saja saudara, pandemi. Siapa di antara saudara yang masih sering pakai masker? Hari ini saya nggak pakai masker soalnya nanti gangguan audionya, bukan karena nggak mau pakai masker. Siapa di antara saudara yang sampai saat ini masih tetap terus berjuang pakai masker? Saudara pakai masker karena saudara peduli sama kesehatan saudara dan orang lain tentunya kan. Tapi saudara tahu bahwa pakai masker itu bisa mengurangi penularan penyakit karena saudara tahu ilmunya. Karena saudara dengar berita. Karena saudara baca-bacaan bahwa pakai masker mengurangi droplet, kalau nggak ada droplet nanti virus coronanya nggak bisa pergi ke orang lain. Orang muda kena corona mungkin bisa survive, tapi yang sepuh-sepuh yang punya penyakit yang lain bisa kemudian kembali kepada hadirat Tuhan dengan lebih cepat. Begitu kan? Lihat bahwa hati yang baik yang memperhatikan orang itu juga disusun dari bagaimana kita menajamkan diri kita, memperlengkapi diri kita supaya hati kita diisi oleh sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak egois, sesuatu yang benar. Pakai masker benar, pakai masker tidak egois, pakai masker menunjukkan kehidupan yang muncul dari hatimu. Saya pakai masker tidak cuma untuk aku kok, untuk orang tuaku yang di rumah, untuk kakek nenekku yang di rumah, untuk teman-teman kampungku, untuk teman-teman gerejaku, untuk masyarakatku dan sebagainya. Perlu akal budi. Demikian juga dalam pelayanan di gereja. Saudara, apakah saudara bisa menisbikan akal budi? Ini ada kamera di depan saya 3, ada lampu 2, ada kabel banyak, ada mic di sini, di sana ada operator 2. Semua ini dilakukan dengan akal budi, dengan pengetahuan keilmuan, baca, belajar, gitu kan? Apakah cukup dengan hati? Enggak. Pelayanan enggak cukup dengan hati. Pelayanan bukan akal budi. Tapi akal budi yang baik membuat hatimu menjadi baik. Hati yang baik membuat akal budimu menjadi baik. Akal budi yang jahat gimana sih? Ya bisa saja waktu pelayanan gini kemudian ketika ada orang baru masuk ingin pelayanan kemudian bilang, kamu ngapain sih ikut pelayan? Udah kamu diem aja, biar kami aja. Nggak memberi kesempatan yang lain untuk ikut belajar. Bisa saja karena hatinya nggak baik, hatinya takut disaingi, hatinya merasa nggak aman, nggak merasa dikasih, kemudian akal budinya jadi rusak. Akal budi yang baik bahwa saya diberikan kemampuan Tuhan untuk melayani dalam bidang multimedia, contohnya di sini bidang musik, contoh yang lain, membuat hati saya kemudian tertuju pada Tuhan. Oh Tuhan terima kasih ya, Tuhan kasih yang baik padaku. Aku ingat Tuhan ketika aku bisa pinter, aku ingat Tuhan ketika aku bisa berprestasi di gereja, aku ingat Tuhan ketika siaran ini masih bisa sampai siaran yang kesekian. Sulit loh mempertahankan siaran sampai siaran kesekian. Hari ini sudah sampai siaran ke berapa sih mas? 25. Luar biasa saudara, sudah ke 25.
Itu kan butuh ketekunan yang luar biasa, butuh hati yang luar biasa, butuh semangat yang luar biasa, dan juga butuh pikiran yang luar biasa. Oke, pikiran, akal budi membantu hati untuk bisa bijak memilih sesuatu. Hati membantu akal budi untuk tetap dapat terkontrol, memberikan kehidupan bagi yang lain. Dan jiwa ini soal selera, saudara. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Jiwa ini soal selera. Seperti rusa yang berselera dengan air, yang suka senang dengan air, maka jiwaku juga suka dan senang sama Tuhan. Selera ini bisa digambarin begini. Saudara suka sate, itu kan tidak perlu alasan. Mas Nino, kenapa Mas Nino suka sate? Ya suka aja. Nggak perlu dikasih alasan ketika aku itu ketemu sama seseorang dulu waktu di satenan. Dia makan sate kapres terus tak lapi mulutnya pakai tisu. Aku ditapuk tapi habis itu jadi pacarku, makanya aku suka sate gitu ya misalnya. Nggak perlu alasan begitu ya, suka sate aja. Nggak tahu siapa yang ngajarin, mungkin yang ngajarin orang tuanya, tapi nggak perlu alasan begitu. Selera itu soal bagaimana saudara kemudian merasakan sesuatu yang menarik. Jiwa itu merasakan sesuatu yang menarik bagi hidupmu, tertarik, berselera. Sama seperti aku merindukan Tuhan, maka aku berselera terhadap relasiku dengan Tuhan. Aku menikmati relasi itu, aku menikmati penemuan diriku dengan Tuhan. Maka ngomong soal nomor 1 ini seimbang, gak bisa dipisah, gak bisa dipertentangkan. Yang nomor 2, perlu kewaspadaan untuk memilah mana yang dimasukin hatimu. Nah yang ketiga yang sebenarnya juga penting, dan ayatnya yang ketiga cukup panjang. Yang ketiga tentang hati, kita akan baca dari Roma 9 Roma 9 ayat 15 sampai 20. Roma 9 ayat 15 sampai 20. Saudara perhatikan baik karena ada ayat yang menggelitik di sini. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau ini yang dimaksud Firaun, yaitu supaya aku, Tuhan, memperlihatkan kuasaku, kuasa Tuhan di dalam Firaun, di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati, dengar baik, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Ayat 21, saya lanjutin aja. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Yang ketiga yang menarik soal hati, bahwa hati ini adalah anugerah Allah. Bagaimana hati kita tertuju pada Allah, ini pertama-tama adalah anugerah. Bagaimana hati kita bisa mengenal kebaikan Allah, pertama-tama adalah anugerah. Anugerah ini ada di dalam setiap saudara dan saya yang terpanggil menjadi orang Kristen, yang terpanggil untuk mencintai Allah. Ini modal pemberian cuma-cuma Allah. Maka karena ini modal dan pemberian cuma-cuma Allah, Roma kemudian mengatakan, hati-hati loh. Apa yang dikasih Allah baik pada dirimu, suatu saat Allah bisa mengubah anugerah yang baik itu menjadi sesuatu yang gak baik. Dan kamu tidak bisa ngapa-ngapain ketika Allah melakukan itu. Maka saudara, pilihannya nomor 1, nomor 2 ada di kita. Hati kita yang ngisi, hati kita yang milih. Mau hatinya jadi keras, kasih gisi-gisi yang buruk, atau hatinya jadi baik, memancar kehidupan, menghasilkan, membuahkan kehidupan. Gisi-gisinya baik. Yang pertama gisi buruk, menghasilkan kematian, menghasilkan keras, hati yang keras. Yang kedua, menghasilkan yang baik, buah-buah yang baik, gisi-gisinya baik. Tapi ingat bahwa hati yang kemudian bisa ditanami sesuatu yang baik dan berbuah yang baik, itu anugerah Allah. Anugerah Allah ada batasnya. Kita tidak berkuasa
untuk mengatasi waktu kapan Allah mau cabut anugerahnya. Maka yang ketiga, untuk punya hati yang sesuai dengan apa yang Allah mau, selain waspada untuk jaga hati, ketahuilah bahwa diri saudara dan diri saya itu milik Allah. Dan sebenarnya kita tidak berkuasa terlalu banyak untuk itu. Kita perlu untuk tetap mengingat bahwa Allah yang mampu untuk mengubahkan hati, Allah yang mampu untuk memproses hati kita, sehingga dari hati yang diproses Allah terpancar kehidupan yang baik. Dari hati yang bertobat, dari hati yang diubahkan, dari hati yang dimurnikan, terpancar sesuatu yang baik. Dan kalau saudara tetap saja memilih untuk mengeraskan hatimu, Allah nanti juga bisa saja bersepakat bersama dengan saudara. Ya udah, tak jadiin mirip Fir'aun ya. Tapi nggak apa-apa kok. Aku kehilangan satu orang yang mirip Fir'aun, karena lewat Fir'aun aku menampakkan kuasaku untuk mengeluarkan Israel dari tangan orang Mesir. Maka sekarang pilihannya tetap ada di kita. Kita mau lihat bahwa anugerah itu adalah anugerah yang waktunya tipis dan harus dipertanggungjawabkan, atau kita mau asal aja. Selamat berproses untuk memilah, mengisi hatimu, dan selamat berproses bersama dengan setiap pengalaman, akal budi, selera, jiwamu. Dan jangan lupa untuk selalu tahu bahwa segala satunya berasal dari Allah. Hatimu, hatiku berasal dari Allah. Selalu cari dia, selalu tanya dia, Tuhan, apa yang mau kau isi di hatiku? Pergunakan waktu, selagi waktu itu ada. Kita tidak pernah tahu kapan anugerah itu tiba-tiba hilang dari hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami di dalam setiap kehidupan kami untuk memilah dan memilih. Engkau memberikan kami pengertian lewat firman-Mu di dalam kitab Amsal, dan juga lewat firman-Mu di dalam Roma, lewat hukum kasih-Mu, bahwa sebagaimana Tuhan menciptakan kami, Tuhan memberikan kami kemampuan untuk mengendapkan sesuatu yang baik, menyimpannya dalam hati kami, supaya pikiran hidup kami terarah karenanya. Demikian juga kami bersyukur karena anugerah-Mu, Engkau memanggil kami untuk mencintai-Mu, Engkau memanggil kami untuk hati kami tertuju padamu. Maafkan kami karena seringkali kami menyia-nyiakan anugerah yang indah ini. Seringkali kami mengira bahwa waktu kami masih panjang, tetapi sebenarnya kami tidak berkuasa atas waktu. Mampukanlah kami untuk dengan rendah hati mengakui setiap dosa dan kesalahan kami, kembali memfokuskan hati kami kepada cinta-Mu, kepada penyediaan-Mu, kepada pemenuhan Tuhan, dan kepada setiap kebaikan-kebaikan dan kebijaksanaan Tuhan yang tak pernah terhitung luas, tinggi, dan dalamnya. Mampukan kami untuk punya hati yang selalu mau belajar, selalu mengisi yang baik-baik, sama seperti hati-Mu yang selalu mengingat yang baik akan kami. Sedemikian besar dan jauhnya kami karena dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Tiada
seperti Engkau, kuasamu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir. Kiranya pujian dan firman Tuhan ini menguatkan Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih semakin kuat di tahun 2021. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Cahaya Kasih GKJ Prambanan, dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidup.